Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Albiansa dari manajemen 2A reguler. Dalam video ini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Dadang Priyono SE MPA. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya dapatkan tentang kewirausahaan Islam. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya ketahui tentang konsep dan definisi kewirausahaan Islam, karakteristik entrepreneur Islam, konsep dan etika, prinsip dan etika bisnis syariah, terus hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah ketika memberdayakan, kisah seorang kaum Ansar yang meminta kepada Rasulullah SAW, dan yang terakhir, apa alasan saya ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana apa ke depannya. Kewirausahaan Islam ini adalah suatu kegiatan bisnis yang dalam menjalankan usahanya berlandasan kepada prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan konsep-konsep Islam. Tujuannya, kewirausahaan Islam itu sama halnya dengan kewirausahaan pada umumnya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Tetapi untuk membedakannya, ini yaitu tadi kewirausahaan Islam itu didasari dengan prinsip-prinsip dan konsep-konsep Islam. Kedua, karakteristik entrepreneur Islam. Karakteristik entrepreneur Islam itu ada beberapa, yaitu pertama takwa kepada Allah, kedua jujur, ketiga niat suci dan beribadah, keempat bangun lebih pagi, kelima toleransi, keenam berzakat atau berinfak, ketujuh yaitu silaturahmi. Yang pertama, sifat takwa, tawakal, zikir, dan bersyukur. Sifat-sifat di atas harus benar-benar kita laksanakan dalam kehidupan kita atau kehidupan berbisnis. Allah, ada jaminan Allah, barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan tawakal yaitu sifat penyerahan diri kepada Allah secara aktif, tidak cepat menyerah. Berzikir artinya selalu menyebut nama Allah, selalu menyebut asma Allah dalam hati, dan merendahkan diri dan rasa takut, serta tidak mengeraskan suara dalam segala keadaan. Yang kedua yaitu jujur. Sebagai seorang entrepreneur Islam itu karakteristiknya harus jujur. Dalam suatu hadis dinyatakan kejujuran itu akan membawa ketenangan, dan ketidakjujuran akan menimbulkan keraguan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jujur dalam segala kegiatan bisnis, menimbang, mengukur, membagikan gaji, membayar hutang, jujur dalam berhubungan dengan orang lain akan membuat ketenangan lahir dan batin. Yang ketiga, beribadah atau niat suci. Bagi seorang muslim, melakukan bisnis adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hasil yang diperoleh dalam bisnis akan dipergunakan kembali di jalannya. Yang keempat yaitu bangun lebih pagi.
Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya agar mulai bekerja sejak pagi. Selesai sholat subuh, janganlah kita untuk tidur kembali. Bergeraklah, carilah rizki dari Tuhanmu. Para malaikat akan turun dan membagikan rizki sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi sebagai kita entrepreneur Islam itu harus bisa bangun pagi untuk memulai pekerjaan kita. Dan yang selanjutnya itu yang kelima, toleransi. Langsung aja yang keenam itu berzakat dan berinfak. Sebagai entrepreneur Islam, kita harus mengeluarkan zakat dan infak untuk menjadi budaya muslim yang bergerak dalam bidang bisnis. Harta yang dikelola dalam bidang bisnis, laba yang diperoleh harus disisihkan sebagaimana untuk membantu anggota masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita sebagai entrepreneur Islam itu harus punya program setiap bulannya untuk bisa menyisihkan uang laba kita untuk membantu masyarakat yang lebih membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu 7, silaturahmi. Kita sebagai entrepreneur Islam atau seorang bisnis syariah seringkali melakukan silaturahmi dengan partner bisnisnya ataupun dengan langganannya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa seorang Islam harus selalu mempererat tali silaturahmi. Manfaat silaturahmi itu di samping mempererat ikatan atau tali persaudaraan, juga seringkali membuat peluang-peluang bisnis yang baru. Hadis Nabi menyatakan, siapa yang ingin mudah rezekinya dan panjang umurnya, maka hendaklah ia mempererat hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita sebagai entrepreneur Islam harus menjaga persaudaraan kita, harus menjaga tali persaudaraan kita, harus saling silaturahmi, karena melewati silaturahmi itu kita akan mendapatkan celah-celah atau kesempatan bisnis yang lebih baru. Selanjutnya itu prinsip dan etika bisnis syariah. Prinsip berbisnis yang merupakan salah satu yang berkaitan dengan jual beli yang berlandasan dengan hukum Islam. Jenis-jenis prinsip bisnis syariah itu terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terbagi menjadi 6, yaitu ilahiyah, nabawiyah, terus yang ketiga adiliyah, yang keempat hurriyah, yang kelima musyawah, yang keenam ta'awun. Ilahiyah adalah prinsip yang didasari dengan ketauhidan yang telah melekat di dalam diri kita. Jadi kita sebagai pembisnis harus mengeluarkan ketauhidan kita yang telah melekat di diri kita. Terus yang kedua, nabawiyah adalah prinsip kenabian yang harus kita ikuti dalam berbisnis. Ketika Nabi Muhammad berjualan, itu ada sifat-sifatnya yang harus kita ketahui. Yang pertama, siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatanah. Siddiq
yang artinya kejujuran dalam berbisnis. Kita sebagai pembisnis harus jujur dalam berbisnis, karena kejujuran itu akan melancarkan bisnis kita sampai ke sampai ke tujuan yang kita tuju. Yang kedua itu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Kita sebagai pembisnis, gimana caranya harus bisa dipercayai oleh pelanggan kita untuk bisa beli lagi. Jadi kita sebagai orang yang berbisnis baju, kita harus bisa mengeluarkan kepercayaan kita, entah itu dari segi pakaiannya, entah itu dari segi bahannya. Kita harus bisa dipercaya dulu, karena kalau kita udah dipercaya, itu bisa menarik kembali si pelanggan tersebut. Sifat-sifat pedagangnya Nabi Muhammad SAW itu yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Dalam berbisnis, kita sebagai entrepreneur harus berkomunikasi dalam jaringan ke investor. Jadi kita sebagai pebisnis harus bisa menyampaikan apa yang harus disampaikan, dan bagaimana kita itu harus bisa dari perkataan kita tuh harus bisa gimana caranya orang itu tuh pengen untuk membeli atau untuk bergabung dalam bisnis kita. Dan yang terakhir yaitu fatonah, yang artinya cerdas. Sebagai pembisnis, kita harus mempunyai wawasan yang lebih luas dalam berbisnis agar bisa menjalankan bisnisnya lebih baik dan lebih berkembang. Jadi kita sebagai entrepreneur harus mempunyai wawasan yang lebih tinggi, karena untuk mencapai kesuksesan itu kita harus memiliki pengalaman yang lebih luas. Prinsip umum yang ketiga yaitu yaitu keadilan. Berbisnis dalam menyandarkan keseimbangan dan keadilan. Jadi kita sebagai pembisnis harus saling menyeimbangkan, atau harus saling, keadilannya itu harus rata, tidak ada yang dibeda-bedakan itu, karena untuk sampai tujuan yang kita tuju. Terus yang keempat yaitu huriyah, adalah kebebasan. Kegiatan berbisnis dalam kebebasan melakukan sesuatu selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan berhentilah ketika ada dalil yang melarangnya. Jadi selama kegiatan kita berbisnis itu tidak ada masalah dalam dalil yang melarangnya, maka itu sah-sah aja. Tetapi kalau kita melakukan kegiatan berbisnis yang sudah melarang keadilannya, itu kita harus cepat-cepat berhenti untuk melakukannya. Terus yang kelima, musawah, adalah kesetaraan. Kita berbisnis memiliki kesetaraan dalam berbisnis. Kita jangan berpikir bahwa karyawan itu bawahan kita, tetapi kita harus punya pikiran karyawan itu partner kita dalam berbisnis dan didasari pelaturan. Jadi kita sebagai pembisnis atau sebagai entrepreneur itu tidak boleh mengatakan bahwa karyawan kita itu adalah bawahan kita, tetapi karyawan kita itu anggaplah partner kita berbisnis, karena tetapi didasari dengan pelaturannya gitu. Terus yang terakhir adalah ta'awun, adalah tolong menolong.
prinsip kerjasama yang membesarkan jaringan perusahaan, dan kita sebagai entrepreneur sadar akan nilai-nilai tolong menolong. Jadi kita sebagai entrepreneur harus tolong menolong, harus saling membantu kepada perusahaan yang membutuhkan kita. Jadi intinya tidak merekep lah, tidak pelit gitu. Kita sebagai entrepreneur tuh harus tolong menolong gitu. Nah itu prinsip umum dari bisnis syariah. Dan kita lanjut ke prinsip khusus. Prinsip khusus itu terbagi menjadi 7, yaitu tabaddulul manafi adalah prinsip yang menjelaskan tentang pertukaran antara penjual dan pembeli yang tidak saling merugikan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 17. Terus yang kedua itu prinsip pemerataan. Prinsip pemerataan adalah prinsip yang menggunakan harta dan bisnis yang tidak dikuasai oleh suatu orang atau kelompok, tetapi menyeluruh dan tidak melakukan monopoli. Terus yang ketiga yaitu antadin atau saling ridho, adalah harga yang telah ditetapkan atau disepakati oleh kedua pihak dan tidak boleh meraih keuntungan dengan cara tidak baik. Jadi kita sebagai penjual baju lah bahasanya gitu, harus mempunyai kesepakatan antara kedua belah pihak, dan tidak boleh meraih keuntungan dengan cara tidak baik. Terus yang keempat yaitu adabul magadir, adalah singkatan dari masyir, bihar, ikhtikar, zalim, dan riba. Yang kelima adalah albir wal taqwa, adalah prinsip yang didasari oleh tolong menolong dalam kebenaran atau ketakwaan. Jadi kita sebagai entrepreneur harus bisa menjadi seorang yang berguna di sekelilingnya. Maksudnya berguna gini tuh, kita tuh harus tolong menolong, kita tuh harus takwa gitu tuh. Jadi intinya jauhkanlah dari kata pelit gitu. Kita tuh harus saling memperhatikan di mana kita lagi susah dan di mana kita lagi senang atau lagi jayanya. Yang keenam yaitu musyarakah, adalah prinsip yang mengedepankan kerjasama dalam berbisnis. Bagaimana dalam kerjasama ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kita sebagai entrepreneur, kita pasti ada pekerja atau kerjasama dalam berbisnis, dan bagaimana itu kedua belah pihak tuh harus bisa menguntungkan satu sama lain gitu. Jadi tidak boleh sampai tidak menguntungkan satu sama lain. Yang terakhir adalah nomor 7, kitabiyah, adalah prinsip pendokumentasian bagaimana dalam era modern setiap pemasukan, pengeluaran, penjualan ataupun pembelian itu harus dicatat. Itu harus dicatat dalam apalagi dalam modal kredit gitu. Jadi kita sebagai entrepreneur, pembisnis itu harus menjaga pengeluaran kita, itu harus dicatat, penjualan kita harus dicatat, pembelian kita juga harus dicatat, apalagi pembeliannya secara kredit gitu. Karena di era modern ini kita harus bisa menyeimbangkan dengan teknologi gitu. Terus itu sedikit
paparan atau penjelasan mengenai prinsip bisnis syariah. Dan kita lanjut ke etika berbisnis syariah. Dalam bisnis syariah adalah merupakan akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnis tidak khawatir untuk menjalankannya. Ada beberapa hal mengenai etika syariah. Satu, etika bersifat memperdayakan dengan membantu pihak yang lemah, yang miskin ataupun dau'afa, dengan dua cara, yaitu membantu yang tua dan produktif membantu yang muda. Jadi kita sebagai entrepreneur harus memiliki sifat memperdayakan dengan membantu pihak yang lebih lemah. Mana yang harus kita bantu, mana yang harus kita tidak bantu, dan mana orang yang pantas kita bantu dan mana orang yang tidak pantas kita bantu. Kita itu harus bisa memilah itu. Dan yang kedua, etika membayar upah. Membayar gaji karyawan sesuai dengan haknya dan tidak mengulur-ngulur pembayaran upah sehingga tenaga kerja tidak mengalami kesusahan. Memberikan upah lebih jika tenaga kerja melakukan lembur. Jadi kita sebagai entrepreneur harus memiliki etika pembayaran upah. Pembayaran upah di sini tuh gimana caranya tepat waktu, terus gimana caranya tidak mengulur-ngulur, terus gimana caranya kalau ada karyawan itu lembur, itu kita harus menyiapkan uang lemburnya, itu kita harus memikirkan itu. Yang ketiga yaitu etika jual beli dan hutang. Dalam Islam, jual beli itu hukumnya halal, sehingga yang dijual belikan sesuai dengan syariat Islam. Seperti halnya jujur, menjual produk yang berkualitas, yang baik, bukan barang curian, tidak memberikan janji palsu atau jual beli, tidak menyembunyikan kondisi barang terhadap konsumen. Etika kejujuran dalam pemasaran itu ada 10 yang harus dihindari, yaitu hinayah. Yang kedua, taghril. Yang ketiga, menutup kecatatan produk. Yang kelima, tablis al-ba'i al-murakkabah. Etika kejujuran dalam pemasaran itu ada 10 yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu tidak menepati apa yang telah ia janjikan. Seperti halnya dalam berbisnis, kita sudah melakukan janji kepada pembeli untuk melakukan jual beli, kita harus menepati janji itu. Jadi kita sebagai entrepreneur, kalau menepati janji itu harus ditepati gitu. Yang kedua adalah membujuk dengan kebohongan hanya untuk menarik simpati orang. Yang ketiga adalah menutupi kecatatan produk. Yang keempat adalah kebohongan dalam penjualan. Yang kelima adalah menceritakan kelebihan produk tetapi kelebihannya tidak diceritakan. Yang keenam itu menawarkan barang kepada pembeli, menawarkan barang kepada pembeli lainnya karena harganya lebih tinggi, padahal tidak ada jaminan akan dibeli. Yang ke-6 itu terkait jasa melebihi kualitas. Contoh kayak gini, kayak
kita memiliki bisnis travel. Ini tuh akan berangkat ke Jogja dengan fasilitas VVIP dan 5 destinasi. Tetapi nyampe ke di sana hanya 3 destinasi dan hanya 2 mobil yang VVIP. Jadi terikat jasa melebihi kualitas tuh kayak gini contohnya. Jadi kita mempunyai mobil dan kita mengiklankan tur ke Jogja itu menggunakan VVIP dan fasilitasnya VVIP dan 5 destinasi. Tetapi sesampai di Jogja itu tidak sama apa yang telah dibicarakan sebelum berangkat. Jadi itu sama halnya melebihi kualitas. Terus yang selanjutnya, introspeksi bodong hanya untuk mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya lagi, menyembunyikan kecacatan dan dengan membicarakan kelebihan barang. Jadi kita mempunyai barang nih, kita menyembunyikan kecacatan tersebut dan menutupinya dengan kelebihan barang tersebut. Itu harus kita dihindari. Terus yang terakhir yaitu sengaja menyembunyikan. Jadi contohnya gini, kita menjual mobil dengan harga 50 juta tanpa diberitahu kepada pembeli bahwa mobil tersebut belum bayar pajak selama 3 tahun. Jadi dia menutupi bahwa mobil tersebut tuh belum bayar pajak 3 tahun. Terus yang etika bisnis syariah yang terakhir itu etika kontemporer. Bagaimana mengolah perusahaan yang baik. Kita sebagai entrepreneur muda, kita sebagai entrepreneur sukses, bagaimana caranya mengelola perusahaan yang baik. Dan yang terakhir yaitu apa alasan saya ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana kedepannya itu apa. Jadi alasan saya untuk menjadi seorang entrepreneur yaitu yang pertama, kebebasan untuk bekerja. Jadi kita bebas untuk bekerja karena kita mempunyai pekerjaan sendiri atau kita mempunyai bisnis sendiri. Yang kedua, lebih leluasa atas kendali masa depan saya. Jadi kita berbisnis itu lebih luasa atau lebih nyaman atau lebih santuy itu atas kendali di masa yang akan datang. Yang ketiga, tanggung jawab dan pengaruh pada lingkungan sekitar sosial. Yang keempat yaitu kepuasan tersendiri. Jadi kita sebagai pebisnis kita memiliki kepuasan tersendiri karena karena sebelum kita menjadi bisnis itu kita awalnya menyukai tersebut, misalkan kita menyukai barang, baju, atau kita menyukai jam, dan akhirnya kita memiliki bisnis jam. Jadi menjadi entrepreneur itu ya menjadi kepuasan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, lebih dekat dengan keluarga gitu. Nah, itu alasan sederhana untuk menjadi seorang entrepreneur adalah saya sangat menyukai ketika saya mampu menghabiskan waktu lebih banyak untuk keluarga. Itu alasan saya ingin menjadi seorang entrepreneur. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini adalah sedikit penjelasan saya mengenai mata kuliah kewirausahaan Islam. Semoga bermanfaat. Gitu. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.